Halo lagi teman-teman, selamat datang di channel saya bersama saya Dr. Cici dan hari ini kita bahas koas talk lagi. Hari ini aku ingin bahas tentang koas syaraf, teman-teman. Salah satu stase yang pendek sebenarnya, stase minor ya. Jadi kalau kita masuk stase syaraf itu mungkin sekitar 1 bulan gitu ya. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan belajar terkait penyakit-penyakit saraf. Yang mayoritas udah tau lah pasti kalau di rumah sakit pasien-pasien saraf itu kebanyakan pasien stroke. Kalau bahasa medisnya kita bilang CVA, cerebrovascular attack. Jadi waktu itu stase yang nggak terlalu happening gimana gitu, tapi salah satu yang berkesan buat aku adalah dokter-dokter syaraf. Ya waktu itu dokter-dokter syaraf itu sangat-sangat telaten menurutku. Kenapa? Karena gini teman-teman, yang mungkin teman-teman nggak banyak tahu adalah stroke itu ada 2 penyebabnya. Ya, secara garis besar ada yang karena sumbatan. Ya, jadi otak kita nggak bisa kelewatan darah, jadi nggak bisa dapat oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua karena perdarahan. Pembuluh darah di otak pecah. Nah, kalau pembuluh darah otak pecah, malah darah itu meluber kemana-mana gitu. Jadi ada 2 penyebab stroke, di mana terapinya itu saling berlawanan lah bisa dibilang. Kalau misalnya yang sumbatan, ya jelas kita kasih obat untuk membuka sumbatannya. Dalam artian secara klinis nanti, secara medisnya itu seolah-olah kita kasih pengencer darah. Nah, sedangkan kalau stroke pendarahan, justru kita kasih obat-obatan untuk menghentikan perdarahannya. Dalam artian seperti kayak obat untuk menggumpalkan darahnya supaya perdarahannya ini berhenti. Bayangkan teman-teman kalau misalnya sampai salah obatnya, sampai kebalik. Orang yang stroke perdarahan, kita kasih obat pengencer darah, mati pasiennya. Obat yang stroke-nya karena penyumbatan, kita kasih obat yang justru menggumpal ke darahnya lagi. Mati pasiennya. So, dokter-dokter saraf salut banget buat setiap mereka. Mereka itu benar-benar telaten. Dan kalau teman-teman tahu, koas itu kan kita jujur kita nggak paham sampai segitunya, ya kan? Ketika ada pasien stroke, memang ada dokter umumnya yang utamanya, tapi kan kita juga periksa-periksa nih. Kita periksa-periksa semua. Itu kalau sampai salah, habis dimaki gila-gilaan. Oke, semua kata kebun binatang itu pasti keluar ya besok paginya itu ketika pasien waktu visit pasiennya itu dimaki habis-habisan. Pernah ada satu pasien itu aku waktu itu sama-sama periksa ya. Nggak persis aku sendiri gitu juga. Dan memang jujur waktu itu kurang belajar banget ya. Dan akhirnya salah, kita masukin skor-skornya gitu. Dan ujung-ujungnya kita ketemunya, oh ini stroke-nya penyumbatan. Kan kita lapor dokternya, dok ini stroke-nya penyumbatan. Dokternya marah. Kenapa? Karena dokternya tahu itu kasus perdarahan. Dokternya marah habis-habisan. Satu kelompok itu berempat kalau nggak salah ya, dimajuin di satu kelas yang isinya 30 anak. Terus dicecar pertanyaan habis-habisan, dipermalukan bener-bener. Dan ya sekarang aku baru sadar bahwa memang itu berharga banget. Kenapa dicecar sebegitu? Karena dokter nggak boleh salah. Dalam menentukan itu dokter nggak boleh salah. Kalau dokter penilaiannya salah, pasiennya korban. Seberat itu teman-teman tanggungannya. Dan itu benar-benar pengalaman yang berharga sekali buat aku. Lanjut daripada situ, salah satu pengalaman yang menarik terkait koas syaraf adalah kita bisa kenal lama dengan pasiennya. Karena pasien-pasien stroke itu bisa 2 minggu, 1 bulan ya di rumah sakit. Dan jujur terjalin kayak hubungan emosi juga sama pasien. Sampai akhirnya kayak misalnya kita periksa gitu, pasiennya juga senang, kayak ketemu kita lagi, ngobrol gimana keadaan hari ini. Oh ya hari ini jarinya udah mulai bisa ngangkat, sebelumnya belum bisa. Itu seneng banget rasanya kayak lihat. Bantuin mereka juga untuk rehab sore-sore biasanya untuk gerak-gerakin kayak misalnya pasiennya stroke ya, kakinya nggak bisa gerak. Itu kan kita harus tetap gerakan setiap hari. Tujuannya supaya ototnya jangan mengecil. Oke, walaupun pasiennya tidak bisa menggerakkan secara sendiri, ya keluarga, koas-koas tuh harus bantu gerak-gerakin supaya tetap ototnya itu bergerak. Jadi itu sih pengalaman yang benar-benar bermakna sekali buat aku untuk koas syaraf, walaupun koasnya pendek, tapi benar-benar garisnya tipis banget antara berhasil menterapi sama memperburuk kondisi. Itu yang salah satu yang aku pelajari banget di koas syaraf. Oke, semoga ini menginspirasi teman-teman, terutama untuk yang lagi koas-koas, jangan males-malesan, pakai waktu yang ada untuk belajar sebanyak-banyaknya dari buku dan dari pasien.
Ingat, guru terbesar kita adalah pasien kita sendiri. Oke, segitu aja. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share dan subscribe kalau teman-teman mau dukung channel ini jadi lebih baik lagi. Thank you sudah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.